Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Riwayani SMM, merupakan salah satu dosen tetap di Perguruan Tinggi Institut Bisnis dan Teknologi Al-Wasliyah yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah pada program studi kewirausahaan dengan NUPTK 9549 7686 69230242. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah manajemen pemasaran dengan bobot 3 SKS yang dipelajari pada semester genap pada prodi kewirausahaan. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode Delivery Interaction and Assessment. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran ini yaitu yang pertama, menginternalisasi semangat kemandirian, keuangan, dan kewirausahaan. Yang kedua, memiliki karakter kepemimpinan dan manajerial, profesional dalam bidang kewirausahaan, serta mampu bekerja sama secara efektif dalam tim. Yang ketiga, menguasai aspek-aspek organisasional dalam proses inovatif, proyek manajemen dan komunikasi baik internal maupun eksternal. Yang keempat, mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang kelima, mampu mengidentifikasi, menganalisa, dan mengevaluasi kesempatan bisnis baru dan pertumbuhan dalam bisnis yang sudah mapan, serta mengambil tindakan solutif yang tepat berdasarkan alternatif yang dikembangkan. Dari hasil pembelajaran manajemen pemasaran, mahasiswa diharapkan yang pertama, mampu menjabarkan konsep pemasaran, yang kedua, mampu memahami konsep harga dan strategi harga, yang ketiga, mampu membangun merek yang kuat dan menciptakan positioning pasar, yang keempat, mahasiswa mampu membangun komunikasi pemasaran, yang kelima, mahasiswa mampu memahami sistem informasi pasar dan pemasaran. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, teknik, dan aplikasi yang komprehensif mengenai manajemen pemasaran. Mahasiswa akan memperoleh materi mengenai perkembangan persaingan saat ini, peranan manajemen pemasaran, proses manajemen pemasaran, ruang lingkup manajemen pemasaran, perencanaan strategis yang berorientasi pasar, peranan sistem informasi pasar, pengembangan penawaran pasar yang berorientasi pada nilai, serta bagaimana menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berhasil. Adapun kajian materi pembelajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran yaitu pertemuan pertama konsep dasar pemasaran, pertemuan kedua perencanaan strategis pemasaran, ketiga sistem informasi pemasaran, keempat pasar, kelima segmenting, targeting, dan positioning, keenam produk, ketujuh strategi penetapan harga, ke-8 UTS, ke-9 bauran pemasaran, 10 saluran distribusi pemasaran, 11 komunikasi pemasaran, 12 pemasaran offline dan online, 13 customer relationship marketing, 14 marketing intelligence, 15 riset pemasaran, dan ke-16 UAS. Yang pertama, adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan melakukan perkenalan untuk membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Kedua, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk topik pembelajaran dan tugas agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, dan presentasi. Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk
strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook. Di antaranya, 1. Kotler, Philip, dan Kevin Lenkeller, 2009, Manajemen Pemasaran, edisi ke-13, Jilid 1, Jakarta, Erlangga. Yang kedua, Abdullah Tamrin dan Francis Tantri, 2018, Manajemen Pemasaran, Depok, PT Raja Grafindo Persada. Kemudian, media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi. Biasanya di awal pertemuan, dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan dilanjutkan materi-materi yang akan datang. Strategi kedua adalah dengan case method dan collaborate learning, dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan, agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Selanjutnya, dalam perkuliahan, saya juga menggunakan saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa? Untuk penilaian di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari materi kuliah ini, yaitu ujian akhir semester saya beri 40%, ujian tengah semester 25%, tugas 10%, kehadiran 15%, dan kuis 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan mata kuliah manajemen pemasaran secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Kita pertemuan minggu ini. Sebelum kita mulai kuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa yang memimpin adalah mengisi Quran. Doa selesai. Sebelum masuk kuliahan, Ibu Mas satu-satu ya. Irfan Halim Sapanggawian. Ada Bu. Kevin Febian Tidak. Dapian Kaliwaran. Nurjana Lasir. Astia Dijebua. Ada. Dina Kamila Salsabila. Rini Novita Sari. Novita Ramadhani. Ada. Rizky Lima. Felicia Elizabeth. Mary Mondan. Triwani William, Lydia Lestari Simatupang, Lilis Henry Hadian Ohan, Nabila Putri Purba. Ada yang perlu disebutkan? Ada semua ya? Baiklah, terima kasih. Sebelum kita masuk ke perkuliahan ke materi yang sekarang yang akan Ibu sampaikan, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Irfan ya, materi tentang strategi penetapan harga. Sampaikan apa Irfan? Strategi penetapan harga adalah cara atau metode yang digunakan perusahaan untuk menentukan harga produk atau jasa agar dapat mencapai tujuan perusahaan, seperti memperoleh keuntungan, meningkatkan pangsa pasar, menarik pelanggan atau menghadapi persaingan. Baik, jelas ya bahwa penetapan harga itu adalah salah satu strategi yang penting untuk memperoleh keuntungan perusahaan atau organisasi. Ya, kali ini kita lanjut untuk anggap udah paham semua ya untuk materi strategi penetapan harga. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan bauran pemasaran atau yang disebut dengan marketing mix. Sebelumnya ada yang tahu nggak itu marketing mix itu apa? Biasanya disebut dengan 4P. Oke. Jadi marketing mix itu ada 4P. Yang pertama ada produk atau produk, lalu kedua ada price atau harga, yang ketiga ada place atau tempat, dan yang keempat ada promotion atau promosi. Ya, baik, benar. Bahwa marketing mix itu adalah aspek penggabungan aspek
penting di dalam pemasaran yang mempengaruhi berjalannya proses pemasaran ini. Yang pertama itu ada produk, ada price, ada place, dan ada promosi. Nah, di sini ada yang tuliskan juga pengertian bauran pemasaran, yaitu definisinya bauran pemasaran atau yang biasa dikenal dengan istilah marketing mix adalah kumpulan dari variabel-variabel pemasaran yang dapat dikendalikan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran di pasar sasarannya. Tujuannya yaitu untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Sebelum kita memutuskan untuk memasarkan produk kita pertama harus mengenali karakter konsumen kita, karakter calon sasaran kita. Misalnya produk kita, yang pertama kenali dulu produknya ini. Produk kita ini apa sih? Mau kemana sih arahnya? Kita harus memahami keinginan konsumen. Kita perlakukan diri kita sebagai pembeli. Kalau kita memilih barang, pasti kita lihat dulu dari sekian aspek ya, dari aspek yang 4 tadi. Yang pertama itu aspek produk. Kita pastikan dulu ini memang barang yang benar-benar kita butuhkan dan hasilnya sesuai dengan harga yang akan kita keluarkan. Berapa harga yang akan kita ikhlas keluarkan untuk membeli produk tersebut. Nah, kemudian di dalam produk ini ada bukan cuma produk dalam bentuk yang belum saja, ada juga yang disebut dengan kalau tangible itu berbentuk, kemudian intangible dia tidak berbentuk atau yang disebut dengan jasa ya. Kemudian di dalam sebelum kita memastikan produk kita, perusahaan itu harus mempertanyakan dulu nih. Ada beberapa pertanyaan yang harus dipertanyakan perusahaan sebelum menetapkan produk tadi. Apa sih barang yang diinginkan pasar? Ya, kemudian nanti produk ini kita tetapkan untuk packagingnya seperti apa, kemudian pilihan warnanya warna apa, warna yang bukan produk kita ini dipandang dan ini arahnya harus sesuai dengan kebutuhan pasar sasaran kita, ya. Kemudian T yang kedua itu ada price. Price itu adalah harga. Harga di sini maksudnya tadi yang ibu sampaikan tadi, jumlah uang yang dibayarkan. Berapa jumlah uang yang rela dibayarkan calon pembeli untuk mendapatkan produk yang kita jual atau yang akan mereka terima. Tapi di dalam penetapan harga ini kita juga nggak boleh sembarangan. Memang harus sesuai dengan kualitas produk kita. Nah, dalam pemasaran itu biasanya kalau misalnya produk kita ini baru launching, baru keluar, mau nggak misalnya kita aja balik ke diri kita, mau nggak kita mengeluarkan harga yang agak mahal untuk produk yang baru? Misalnya jenis produk HP ini, nah udah jelas dia baru muncul ke permukaan, mau nggak kita mengeluarkan harga yang mahal untuk produk yang belum kita kenali, belum tahu nih, belum teruji nih dia lebih bagus dari brand yang lain? Mau nggak kan? Jadi dari perusahaan itu harus menentukan berapa harga yang layak yang memang tepat untuk dibayarkan konsumen atau calon pembeli tadi untuk produk kita. Jangan sampai kemahalan dan jangan sampai terlalu murah, karena biasanya harga yang terlalu murah itu mempengaruhi nilai juga ya, mempengaruhi cara pandang konsumen itu kepada produk kita. Kita bisa buat harganya yang seharusnya layaknya harganya 10.000, kita buat 8.000 supaya mulai pelanggan, tapi malah tidak dibeli. Karena apa? Karena mereka merasa pasti barangnya, karena kalau bisa murah gitu ya, pasti barangnya tidak boleh terlalu merendahkan harga juga, harus dengan harga yang tepat, ya. Kemudian bauran pemasaran yang ketiga itu tadi ada place ya, atau pendistribusian. Nah, pendistribusian ini tadi maksudnya bukan cuma tentang tempat di mana dijual, tapi juga tentang kemana akan didistribusikan. Retail kecil, terus ada juga strateginya. Misalnya retail kecil sana, di sana itu pelanggannya nggak terlalu ramai atau konsumen itu nggak terlalu ramai, maka jangan barang kita taruh terlalu
penjualan setiap bulannya. Kalau misalnya peminatnya lebih besar, maka banyak didistribusikan lebih banyak sana gitu. Bisa juga diartikan angkutan apa yang akan kita pakai untuk mendistribusikan produk kita tadi. Oke, dipahami sampai sini. Nah, kemudian yang terakhir itu promosi, ya. Di bagian promosi itu kita juga harus memperhatikan promosi apa yang kita pakai di dalam mempromosikan atau mengenalkan produk kita. Perlu ada beberapa jenis menggunakan iklan, ya, ada menggunakan, kalau sekarang biasanya pendatang baru atau sudah sering orang pengusaha baru itu menggunakan selebgram, ya, promosi melalui selebgram. Karena itu akan dikatakan di media sosial, ya kan? Jadi untuk dalam berusaha itu kita juga harus melakukan media sosial, masuk ke marketplace. Karena kita memutuskan apakah produk kita ini kita masukkan ke marketplace. Tergantung produknya. Tidak semua produk juga harus dimasukkan ke marketplace. Kemudian ada promosi itu yang melalui mulut ke mulut, ya, mulut ke mulut. Pasarnya mulut ke mulut. Kalau kita lihat di sini kita buat contoh toko Ezelia ini. Gimana sih menurut pandangan kalian toko yang ada di toko Ezelia ini? Ada yang bisa gambarkan? Sudah kita sendiri bisa saksikan kan? Kita masuk ke kampus ada Ezelia ini. Maka kalau dilihat sekarang itu udah lengkap semua. Target segmentasi pasar dia itu anak kuliah benar, dosen-dosen juga iya. Anak SMP, SD bahkan kesana juga ya, yang mau nyari kado, ya kan? Jadi ibu melihat fenomena Ezelia ini, dia udah mengenalkan pasar untuk di sekitar sekolah nanti, apalagi untuk jadi ya kelas-kelas mahasiswa, pasti semua ada di sana. Itu tadi, ibu ya, dia memang benar-benar menerapkan strategi pemasaran yang 4P. Selanjutnya bagi pemasaran tadi jika memahami fungsi-fungsi dari setiap aspek 4P, produk, price, place, dan promotion. Tapi kemudian bukan cuma 4P, ada 7P sebenarnya. Ada 7P, ada yang tahu 3 tambahan P-nya. Ada yang tahu? Yang pertama itu ada yang P selanjutnya itu people, kemudian proses, dan yang terakhir sikap evidence. Ya, baik dari materi yang ibu sampaikan tadi, kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami. Selanjutnya ibu buka sesi diskusi. Boleh kita bagi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 juz. Agak serong aja, kita buka diskusi supaya lebih dari ada serong diri aja. Karena kelompok 1 mana kelompok 2. Ini dalam bentuk studi kasus. Nah, studi kasusnya dibuat tadi dari kelompok yang jadi kita pilih yang lengkap supaya kita lebih gampang nalarnya, ya. Supaya dipahami bahwa sebuah UMKM atau izin ini di Kabupaten Tapanuli menjual pakaian pria dan wanita. Selama 6 bulan terakhir, penjualannya menurun sekitar 25%. Kemudian pemilik toko memerlukan semakin banyak saing yang dijual melalui media sosial dan marketplace. Saat ini kondisi toko adalah produknya dijual berkualitas baik tapi model pakaian jarang diperbarui. Itu kondisinya yang pertama. Yang kedua, harga hampir sama dengan pesaing. Yang ketiga, penjualan masih mengandalkan kompetisi. Jadi dari berbagai aspek ya. Yang keempat, promosi hanya melalui media WhatsApp. Untuk kelompok 1 kan, analisislah kelemahan modal pemasaran 4P yang menyebabkan penjualannya menurun. Analisislah kelemahan pemasaran 4P yang menyebabkan penjualan menurun. Kemudian untuk kelompok 2, buatkan strategi atau solusi apa untuk menghadapi masalah ini, ya.
Baik, kasih waktu 1 menit untuk diskusi. Kemudian nanti kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 bertanya ke kelompok 2, kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. 1 menit dulu ya. Oke. Sudah? Sudah bisa? Dari kelompok mana dulu yang jawab? Sudah bisa oke? Kelompok 1? Boleh langsung dijawabnya? Iya, juga boleh. Baik, di sini saya membacakan hasil dari analisis kelompok kami, yaitu kelemahan dan permasalahan KP yang menyebabkan penjualan pada toko yang jadi menurun. Yang pertama dari aspek produknya, di mana model pakaian pada Angelia Mary ini kurang mengikuti tren, sehingga konsumen lebih memilih toko lain yang menawarkan model terbaru. Yang kedua, pada aspek harga itu sudah cukup kompetitif, sehingga bukan menjadi penyebab utama penurunan penjualan pada Angelia Mary. Yang ketiga, pada aspek place atau tempat, yaitu di mana toko masih mengandalkan penjualan secara langsung, sehingga jangkauan konsumennya masih terbatas. Yang keempat, yaitu promosi, di mana toko yang dijamin ini masih sangat menggunakan promosi yang sangat sederhana dan belum memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok maupun marketplace. Jadi di sini kami menyimpulkan bahwa penurunan penjualan pada toko yang jadi ini terutama itu disebabkan oleh lemahnya strategi pada aspek produk, distribusi dan promosi, namun bukan pada harga. Sekian dan terima kasih. Oke. Baik, lanjut dari kelompok 2, jawabannya apa? Jadi solusinya, strateginya meningkatkan kembali. Saya akan menjawab dan menjelaskan untuk solusi untuk produknya. Kami menyarankan agar toko lebih menambah model pakaian baru sesuai tren serta menyediakan berbagai ukuran dan warna. Untuk harganya, toko dapat memberikan potongan harga pada harga yang tertentu, diskon untuk pelanggan tetap atau promo beli 2 gratis 1. Untuk tempat, toko perlu memperluas saluran distribusi dengan membuka toko online di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia serta memanfaatkan layanan pengiriman. Dan untuk promosi, kami menyarankan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok. Selain itu, toko dapat bekerjasama dengan influencer lokal untuk memperkenalkan produk. Kesimpulannya dari itu, jika seluruh unsur bawah yang masalah dan diperbaiki secara bersamaan, penjualan berpotensi meningkat karena produk menjadi lebih menarik, jangkauan pasar lebih luas dan promosi lebih efektif. Terima kasih masing-masing kelompok. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya mungkin? Dari kelompok 2 kelompok 1, dari kelompok 1 kelompok 2. Silakan. Menurut kelompok Anda, apakah promosi digital akan efektif jika produk yang dijual tidak mengalami perubahan? Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang mana pertanyaannya adalah apakah promosi digital akan efektif jika produk yang dijual tidak mengalami perubahan. Promosi digital memang dapat meningkatkan jumlah orang yang mengetahui produk, tetapi jika produk tidak menarik atau tidak mengikuti kebutuhan konsumen, promosi hanya akan meningkatkan rasa ingin tahu tanpa menghasilkan pembelian berkelanjutan. Oleh karena itu, inovasi produk tetap harus dilakukan. Ada yang bertanya? Baiklah, kami dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1. Mengapa kelompok 1 menganggap harga bukan penyebab utama penurunan penjualan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Itu mengapa harga bukan penyebab utama penurunan
berjualan. Karena dalam studi kasus disebutkan bahwa harga sudah hampir sama dengan selesai. Artinya konsumen kemungkinan berpindah bukan karena harga, melainkan karena model-model yang kurang menarik dan promosi yang minim dan saluran penjualan yang masih terbatas. Sudah. Baiklah, untuk perkuliahan kali ini Ibu anggap semuanya sudah paham tentang materi 4P, Product, Price, Place, dan Promotion. Selanjutnya kita bertemu minggu depan. Semoga materi hari ini dapat menjadi bekal untuk kita, untuk kalian terutama ke depannya bagi masyarakat, dan dapat menjadi bekal untuk kalian menjadi kewirausahaan yang kreatif, inovatif, dan sukses di masyarakat. Terima kasih. Sekian pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKT-PT. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.